Pujian terakhir yang tadi Pak Pendeta Sabto ajak kita menyanyi itu adalah doa, ya, berserah penuh. Amin. Saudara sadar nggak, salah satu hal yang paling sulit untuk manusia lakukan, dengar baik-baik, salah satu hal yang paling sulit manusia lakukan itu ternyata berserah. Betul tidak? Wah, tepuk tangan Bapak Saul petinju kita ini. Oke, tepuk tangan ya. Oke ya. Betul? Saya ulangi. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup kita yaitu berserah. Setuju tidak saya ngomong ini? Berserah, nurut, taat, itu yang paling sulit dalam hidup kita. Kenapa? Karena sejak kita masih dalam kandungan, yang namanya manusia itu sudah punya sifat melawan dan memberontak. Saya tanya lagi, betul atau tidak? Sejak dalam kandungan, manusia itu sudah punya sikap melawan dan memberontak. Nah, kalau ada yang tanya, yang ngajari siapa? Masa sejak dalam kandungan sudah punya sifat melawan dan memberontak? Ya, yang mengajari adalah dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, itu sikap kita. Semua kesulitan dan semua masalah yang kita hadapi, ya, baik kecil maupun besar, saya ulangi lagi, semua masalah, semua kesulitan yang kita hadapi, yang kita alami, baik itu masalah kecil atau masalah besar, penyebabnya ya ini. Kita melawan, kita memberontak, kita tidak bisa atau tidak mau berserah. Dari mana kita bisa mengerti, menemukan fakta ini? Lihat hidup Tuhan Yesus. Satu-satunya hal yang tertulis di Alkitab yang dilakukan, dialami oleh Tuhan Yesus, sampai dalam perjuangannya itu dia berkeringat malam loh, itu bukan siang, terus di bukit lagi. Kira-kira kalau malam di bukit cuacanya, udaranya bagaimana? Panas? Paling nggak sejuk. Dan yang ketiga, dia tidak sedang kerja, jadi nggak angkat apa-apa, dia berdoa. Aneh toh, bisa berkeringat. Nah, ya atau tidak? Malam di bukit tidak bekerja kok bisa berkeringat? Karena pergumulan yang berat dalam hidupnya. Sudah berkeringat, ternyata bercampur darah. Itu artinya tekanannya tinggi sekali sampai tembus keluar ke pori-pori ini. Nah, itu satu-satunya yang pernah dialami Tuhan Yesus, hanya untuk bisa berserah penuh kepada Bapa di surga. Masih ingat apa doanya sampai 3 kali kalimat yang sama? Bapak, ayo jawab. Bapak, masa nggak tahu? 3 kali. Dan belum lama kita merayakan Paskah. Dan sebelum Paskah itu Jumat Agung. Apa doanya? Kalimat yang sama diulangi 3 kali. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu bergumul untuk bisa berserah penuh, menundukkan keinginannya yang kuat itu. Ayo, apa kalimat doanya? Bukan. Biarlah jauh hilang daripadaku, jangan kehendakku tapi kehendak yang jadi. Bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan Yesus saja
yang nggak doyan duit kayak kita begini. Ada ngamen. Ya toh. Pribadi Tuhan Yesus yang nggak doyan duit itu loh, itu bisa berjuang bergumul supaya dia bisa berserah penuh kepada Bapa di surga, dan dia menaklukkan sifat manusianya berontak melawan itu. Apalagi model kita yang doyan duit begitu. Oh, gak ada yang ngamen. Berarti kita harus lebih harus lebih apa? Lebih bergumul lagi untuk melawan aku kita, ego kita. Lihat dalam seminggu ini Nabire jadi berita nasional karena kasus kerusuhan itu. Ini yang berkali-kali saya tuh mikir, kapan orang-orang Papua asli ini bisa berubah sikapnya? Sama-sama hitam, sama-sama kritik, hanya beda bahasa saja. Perang terus tidak pernah selesai, padahal Kristen. Karena ego ini, karena nggak mau berserah penuh untuk taat, untuk tunduk pada Tuhan. Semua masalah, semua masalah, besar ataupun kecil dalam hidup kita, selalu penyebabnya pemberontakan kita, perlawanan kita ini pada hukum atau peraturan. Saya percaya kalau semua kita yang namanya manusia ini, sebab di dunia binatang nggak ada perjuangan ini. Ya, loh kenapa? Contoh yang paling gampang. Binatang itu binatang jenis apa saja. Rata-rata sebagian besar dari mereka, sejak mereka bisa makan sampai mereka mati, menunya sama atau beda? Ayo, menunya sama atau beda? Sama. Coba kita. Ayo, para suami contohnya, maksimal berapa hari bisa makan masak istri yang sama terus? Coba jawab, saya coba tanya ini, kira-kira berapa hari? 2 hari, Pak Pendeta jujur ya, maksimal 3 hari. Hari keempat dikasih makan yang sama, itu bisa perang itu. Betul tidak? Itu manusia. Itu baru satu hal, menu makan. Dan ada banyak hal yang lain lagi yang menjadi keributan besar di keluarga. Karena suami menuntut istri untuk memenuhi keinginan suami, ya dituntut juga menuntut balik. Istri juga menuntut suami untuk memenuhi keinginannya. Nah, kalau dua ini nggak ada yang ngalah, saling tuntut menuntut, nah itu masalah. Jadi kita percaya dari pergumulan Tuhan Yesus sampai percucuran keringatnya bercampur darah, ini masalah. Saya punya kalimat. Jadi kalau semua kita dalam hidup bisa selalu berkata, bukan kehendakmu Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Percayalah, setan jadi pengangguran di dunia. Enggak ada yang amin. Benar enggak? Setan jadi pengangguran di dunia. Karena mereka nganggur, akhirnya bosan, mereka pulang kampung. Amin. Karena enggak ada yang dikerjakan. Kenapa enggak ada yang dikerjakan? Karena manusia yang bisa diperalat mereka, enggak bisa diperalat lagi. Karena semua kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, kalau setan sudah jadi pengangguran, lalu bosan di dunia, dan mereka minta pulang kampung, mana kampungnya setan? Di neraka, siapa tahu. Maka kantor polisi jadi kafe semua. Betul, penjara jadi hotel yang mewah. Nanti kantor pengadilan jadi mall. Kok nggak ada yang ngamen dia capek?
Betul enggak? Jadi semua permasalahan hidup itu dari aku. Nuntut terus, nuntut keakuannya dituruti, keinginannya dipenuhi. Ini masalah. Renungkan. Kapan terakhir kita ribut dengan seseorang? Rasulullah lewat mulut, dalam hati saja. Kapan terakhir kita ribut dengan seseorang? Kapan terakhir kita bertengkar dengan seseorang? Kapan terakhir kita bermasalah dengan seseorang? Kalau kita merendah hati, kita mau jujur, penyebabnya ini tadi, ego, aku kita. Kita nuntut saudara itu memenuhi keinginan kita. Betul atau salah? Nah, kita buka Yakobus pasal 4. Kitab Yakobus pasal 4 mulai ayat 1. Tolong dibaca Yakobus 4 ayat 1. Tunggu ya sampai semuanya dapat. Yakobus 4 mulai ayat 1. Sudah? 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Nah, pelan-pelan. Ini pertanyaan. Dari mana datangnya sengketa, datangnya pertengkaran, datangnya masalah, datangnya persoalan? Di antara siapa? Di antara kita. Terus? Bukankah datangnya dari hawa nafsu? Nah, bukankah datangnya dari hawa nafsu kita, dari ego kita, dari aku kita? Terus? Yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ngeri. Yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Nah, ini berarti hawa nafsu itu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Karena tertulis yang berjuang, yang berperang, yang saling cakar-cakaran bukan di tetangga. Betul? Bukan di hidup istri kita, bukan di hidup suami kita, bukan di anak kita, bukan di menantu kita. Di sini. Coba ulangi lagi ya dari kalimat pertama. Ini luar biasa. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Itu ayat 1. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Ini manusia. Kita mengingini sesuatu, tapi nggak tercapai. Dari sini kita belajar dari binatang lagi. Binatang itu kalau ingin sesuatu, lalu dapat, dan ada sisa, mereka apa ya? Ayo, binatang itu juga punya keinginan kayak seperti kita. Kalau keinginannya sudah terpenuhi dan dia bisa dapat sesuatu, tapi ada sisa, diapain? Tinggal. Kalau manusia tidak, ada sisa, bungkus. Bungkus. Itu manusia. Semua pelaku. Ya betul nggak? Itu manusia. Kadang-kadang datang ke pesta bawa kantong lagi. Tradisi itu Bapak. Dari ya, aduh, nah itu manusia. Ke binatang dia bagi ke yang lain. Nah, maka itu kalau saya ngajar anak-anak sekolah minggu, hal ini yang paling mudah dulu. Jadi apa sih perbedaan manusia dengan hewan, dengan binatang? Sederhana. Mereka nggak punya kantong, nggak punya lemari, nggak punya tempat untuk nyimpan sesuatu. Kita ini kantongnya terlalu banyak, betul? Maka itu mereka kalau sudah kenyang, yang punya peliharaan, ya kalau sudah kenyang, langsung mereka pasti diam terus tidur. Sodorkan makanan yang mereka suka. Kalau sudah kenyang mereka makan atau tidak? Tidak. Tidak, ditolak aja enggak. Hebat ya.
Nah, ini bedanya. Lagi sekali ayat 2. Ulang dari awal. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Terus apa yang kita buat? Lanjut. Lalu kamu membunuh. Wih, membunuh. Dan itu terjadi. Dalam minggu ini berita di daerah Jawa ada 3 kali pembunuhan mutilasi. Kenapa mereka itu nggak belajar dari berapa peristiwa? Pasti ketangkap, betul nggak? Kenapa? Dan mikir, misalnya kita ini emosi apa pada seseorang, ya udahlah, kalau sudah bunuh ya sudah, sadis nggak sampai dipotong-potong. Ngeri nggak saudara? Itu luar biasa. Dan itulah manusia. Kita ingin sesuatu tapi nggak tercapai, kita bunuh orang. Masih ingat hukum pasal pembunuhan dari kerajaan surga? Itu luar biasa. Barang siapa membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan kamu tahu tidak ada hidup yang kekal, nggak ada kehidupan di kerajaan surga kalau kita membunuh manusia. Nah, ini hukum yang begitu sempurna. Membunuh kalau buat hukum manusia artinya menghilangkan nyawa orang. Tapi buat Bapa di surga nggak perlu menghilangkan nyawa orang, hanya membenci. Ayo kita jujur, ada manusia hidup nggak pernah benci orang? Mungkin ada, tapi saya kejar lagi. Kalau ada di antara kita tidak benci, cuma malas ketemu, sama. Betul? Ayo, pernah nggak malas ketemu seseorang? Nah, itu sudah membenci. Berarti pertanyaannya, baik yang di rumah sedang ikut belajar maupun kita yang di sini, ada nggak yang nggak pernah jadi pembunuh di antara kita? Enggak. Kamu membunuh, terus ego selesai belum? Belum. Kamu iri hati. Nah, membunuh sudah, iri hati, terus Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. itu manusia nggak tercapai tujuannya, sudah dendam, sudah membunuh, sudah iri hati, nggak tercapai juga. Terus Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. aduh, itu kita nggak? Itu kita nggak? Cepat jawab. Ya, itu kita. Jadi manusia itu kalau kita mau jujur, ternyata lebih jahat dari binatang. Setuju saya ngomong kalimat ini? Manusia itu kalau nggak bertobat lebih kejam, lebih jahat dari binatang. Itu kita. Jadi mulai hari ini perjuangan kita yang terbesar bukan cari uang. Saya ulangi, perjuangan yang terbesar buat hidup kita manusia bukan kerja, bukan cari uang. Uang itu penting, tapi setelah kita dengar firman ini, jadikan ini prioritas. Bahwa perjuangan kita yang paling besar menundukkan aku mau, aku ingin, itu yang paling besar. Karena di situ sumbernya masalah, sumbernya persoalan dalam hidup. Percaya kalau hidup suami istri masing-masing berani berdoa seperti Tuhan Yesus, Bapa, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Suami berdoa seperti itu, istri berdoa seperti itu, yakin rumah tangga pasti aman. Amin. Karena gak ada tuntut menuntut. Ketika ego kita, ketika hawa nafsu kita yang berjuang di dalam hidup kita sendiri, itu bisa kita taklukkan. Itu tadi, kantor polisi jadi kafe,
penjara jadi hotel, pengadilan jadi mall. Karena setannya pengangguran. Haleluya. Betul? Tundukkan itu. Uang itu penting, kita nggak bisa bohong. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang bisa beli segala sesuatu? Bisa. Tidak. Di dunia bisa. Tidak, di dunia pun tidak. Saya membuktikan. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Bisa. Tahun berapa ya saya lupa ini? 2011, 2013 saya lupa. Ada orang nawari saya tempat tidur harganya hampir 40 juta. Saya pikir ada apanya tempat tidur itu? Saya bilang, saya tidur di tikar aja tidur, bahkan beli yang sampai hampir 30 sekian juta, 38. Coba lihat dulu gambarnya. Enggak, saya nggak pengen, saya bilang begitu. Ketika belum ada kapal Pelni yang masuk Nabire, semua kapal harus turun Biak. Masih ingat ya dulu ya? Wah, itu perjuangan berat buat kami. Karena barang-barang untuk keperluan pelayanan asrama harus turun di Biak. Waktu itu Dobon Solo yang paling besar. Dari Biak kami mesti tunggu ada ferry. Nah, kapal ferry ini bukan kapal. Itu hanya untuk penyeberangan sungai, ASDP itu. Angkutan sungai, apa singkatannya? ASDP. Angkutan sungai. Apa itu? Kok lupa? Jadi bukan perintis lain lagi, nggak pernah naik. Untung sudah nggak ada, itu penderitaan betul. Karena kalau dari Biak ke Nabire harus bermalam di Serui, satu malam, terus baru jalan lagi. Dan itu bukan kursi apa? Bukan kursi begini, yang kursi di bandara cuma satu-satu itu. Aduh, berapa kali itu barang-barang kami rusak. Karena kapal itu bukan kapal, cuma penyeberangan. Oh, angkutan sungai penyeberangan. Danau dan penyeberangan. Apa? Angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Jadi itu bukan untuk laut, untuk sungai dan danau. Nggak pernah naik juga. Nggak pernah ya, makanya itu kan nggak ada dindingnya. Jeruk kena ombak, air masuk semua. Aduh, waktu itu berapa kali barang-barang asrama rusak. Sebelum PT Karya Papua punya perusahaan buat spon untuk kasur itu kami kasur asrama dibawa dari Surabaya. Waktu itu Sorong belum ada juga. Wah, sudah barangnya ringan tapi perlu tempat yang besar. Nah, kalau ombak datang habis. Itu kalau toh mau repot, ya kita harus cuci dulu loh. Nah, cuci busa sebanyak itu mau pakai air bagaimana? Bisa dicuci, dijemur, padahal busa itu nggak boleh dijemur. Ya habis. Buku-buku yang kami bawa. Nah, di situ pun saya ini bisa tidur. Saya pakai 4 kursi yang kosong, kan? Itu bukan kursi yang dari fiber itu ya, keras sekali. Sampai orang-orang lihat, heran Pak Pendeta yang bisa tidur. Itu karena kalau saya tidur itu kan cuma matanya. Kok enggak apa? Lu betul enggak? Lu ya tapi kan cuma matanya, perlu merem saja kok. Nah, maka itu ketika ada orang nawari saya kasur, hampir 40 juta. Saya bilang dikasih aja, saya nggak mau. Kenapa? Karena tidur itu tergantung hati dan pikiran. Bukan kamarnya, bukan tempat tidurnya. Betul? Ada orang tempat tidurnya mahal, AC-nya sejuk, tapi kalau pikirannya ngomong terus kapan tidurnya. Nah, jadi uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Amin. Uang bisa beli buku-buku yang mahal kalau uangnya banyak, tapi uang nggak bisa membeli kepandaian intelektual. Uang bisa beli vitamin-vitamin yang mahal buatan luar negeri.
Uang bisa beli suplemen, obat-obatan, tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli alat-alat hiburan, ratusan juta, ada yang sampai miliar. Orang-orang kaya kalau bangun rumah ada ruangan khusus, ya ruangan untuk hiburan, mau karaoke, mau lihat film, mau main musik, wah itu bisa miliar. Tapi uang tidak bisa beli bahagia dan sukacita. Banyak yang bisa dibeli dengan uang, tapi tidak bisa semua hal dibeli dengan uang. Betul atau salah kalimat? Maka itu saya ulangi lagi, perjuangan terbesar kita, apalagi sebagai besar saudara yang kerja di Somel ini, perusahaan kayu ini, bukan dari Nabire, bukan orang Papua. Keluarga saudara banyak ada di kampung, di luar Papua. Memang harus berjuang untuk dapat uang. Tapi mulai hari ini ingat, uang bukan segala-galanya. Segala-galanya itu hanya Yesus Kristus Tuhan sendiri, bukan yang lain. Amin. Jadi hari ini kita harus melihat fakta ini. Begitu saya ulangi, perjuangan terbesar kita bukan cari. Saya sering berkata kepada beberapa teman yang pikirannya duit, mau tidur mikir uang, baru jongkok mau beol mikir uang, ngupil mikir uang, garuk-garuk mikir uang. Ada nggak orang yang seperti itu? Mau kentut mikir uang lagi. Oh ya, uang saja di otaknya. Jatuh tempo, ya nggak apa-apa. Saya sering terlambat baik jatuh tempo. Memang kalau nggak ada uang, pernah dapat ancaman Morsita, Pak saya terlambat loh Pak, ini bulan keempat, bulan kelima nih gimana? Ya saya cuma bilang ke pihak panjang, mau disita tapi sih lagi jawab. Untuk apa saya marah? Yang salah saya itu marah-marah lucu sekali. Betul? Jadi kalau jatuh tempo, ya udah. Asal kita tidak malas, itu yang penting. Tidak malas. Nah ini perjuangan kami ya buat yayasan ini. Gara-gara Nabire jadi ibu kota provinsi, saudara berat. Karena semua hal yang ada di pendidikan yang pesat ini kerjakan sekarang harus semuanya standar provinsi. Bayangkan, harus ganti kop surat, ganti stempel, ganti macam-macam. Nah padahal ukurannya itu kalau dari kabupaten paling tidak naik dulu dari kota, jadi kota Madia. Betul nggak? Jadi dari bupati ke wali kota. Nah, ini kan kaget-kaget, dari bupati kabupaten menjadi ibu kota. Maka itu ketika orang-orang nggak tahu Nabire, hebat ya Nabire jadi ibu kota. Saya bilang hebat apanya? Lampu lalu lintas cuma 3 itu mati 1. Bayangkan, ibu kota provinsi, lampu lalu lintasnya cuma 3, mati 1 lagi. Bayangkan, berat. Di situ kami yayasan harus mikir soal keuangan. Ya, ukuran apa itu luas untuk sekolah-sekolah itu harus berubah dari tingkatan kabupaten menjadi tingkatan ibu kota provinsi. Berubah semuanya, standar dirubah semuanya. Nah kami nggak bisa berkata tidak. Saya terpilih jadi ibu kota provinsi. Nah, berat hidup ini, tapi kamu harus hadapi. Jadi kalau jatuh tempo pun bagus, ya sudah diam saja. Mau sih tapi gimana? Gak ada duit kok, nanti cari lagi. Betul tidak? Nah jadi uang itu jangan jadi sumber masalah. Mulai hari ini kita harus ingat, sumber masalah itu cuma satu. Apa tadi? Ego. Aku ingin, aku mau. Itu sumber masalah dalam hidup kita. Jadi kalau kita bisa mengalahkan itu luar biasa.
Ayat 3 sudah selesai belum? Yakobus 4. Oh belum. Ayat 3 ya. Terus atau ulang dari depan ayat 3-nya. 1, 2, 3. Ayat 2 atau 3? Udah tuh tadi. Oh 2 belum selesai. Oke, ulangi lagi dari depan. Oke. Ayat 2. 1, 2, 3. Kamu memiliki sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Wah, ngeri. Terus? Lalu kamu berdebat dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, itu manusia. Dan Tuhan Yesus berkata tentang manusia yang mengenal Tuhan. Sudah ingin sesuatu nggak dapat, membunuh, iri hati, bertengkar semuanya. Baru ingat ada Tuhan lalu berdoa. Sebetulnya salah. Kenapa salah? Ya sudah babak belur, bertengkar baru berdoa. Betul? Coba kalau dari awal, kenapa bagus? Bakar batu, iya. Bakar batu, itulah kita di Papua ini. Dan bakar batu kan menyelesaikan masalah, karena membara itu di dalam. Betul ya? Nah, manusia. Terus apa? Setelah berdoa, belum selesai. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, Nah, berdoa juga kita ini. tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, kenapa setelah doa kok nggak dapat apa-apa juga? Karena kamu salah berdoa. Nah, salah lagi kita ini. Kenapa kita salah doa? Bukan salah kata-kata, bukan salah jam, bukan salah menghadap kemana doanya, bukan. Salah doa itu karena Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. nah, balik lagi masalahnya kepada hawa nafsu lagi. Putar-putar, ya itu saja. Nah, itu saya ngomong lagi. Rupanya nggak tahu berapa kali, setahun berapa kali, 3 bulan sekali kah, kita ini harus kumpul binatang untuk belajar dari mereka. Ada yang komen. Ya, nah, supaya kita bisa kenal kelakuan mereka itu yang nggak sekolahan kayak kita. Ternyata mereka lebih teratur. Saya kalau diminta untuk ngajar tentang leadership atau kepemimpinan, saya suka mengambil ilustrasi mereka. Logika. Yang perlu pemimpin itu manusia atau hewan? Logika. Manusia. Enggak, logika. Oh, hewan. Hewan. Tapi faktanya, nah, manusia. Maka itu sampai hari ini di dunia binatang gak ada pilkada, apalagi pemilu. Tapi mereka teratur hidupnya, aman-aman saja. Belajar dari burung. Pernah nggak saudara melihat burung bertengkar gara-gara sarangnya? Mungkin pertanyaannya kurang. Pernah nggak saudara lihat ada burung rebutan sarang? Loh, ini penting loh. Nggak pernah. Sekalipun ada sarang yang sudah nggak dipakai lagi, burung itu nggak mau pakai bekasnya burung yang lain. Padahal mereka buat sarang itu susah atau mudah? Susah. Mau coba lihat sebentar lagi. Ikat tangan kita 2 ke belakang, terus pakai mulut kita cari daun kering, cari apa? Bocor lagi. Nggak bisa. Terus ada sarang burung yang model kayak botol gitu. Itu saya itu kalau lihat mereka bisa menganyam. Ya, dengan paruhnya itu seperti dijahit. Hebat juga, belajar dari mana ini bro? Manyar. Ya, manyar dan banyak jenis yang lain. Aneh. Lagi sekali, mereka tidak pernah berebut sarang karena mereka harus buat sendiri. Kalau manusia ribut ke pengadilan lagi. Itu kasus yang sering terjadi di daerah Toko. Nah, maka itu kita harus belajar dari mereka. Jadi seharusnya bukan binatang yang masuk ke rumah kita, kita masuk ke rumah mereka, harus tidur dengan mereka, belajar.
supaya kita berdoa. Sudah berdoa juga tetap salah. Bukan kata-kata doa yang salah, bukan karena kurang lama berdoa, bukan salah pakai baju, bukan salah menghadap kemana, tapi salah doa kita karena kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ini loh sumber masalah manusia yang sesungguhnya. Udah habis ayat 4? Oh 3, ayat 4. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ngeri. Tidak setia. Terus? Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah dengan mereka? Persahabatan dengan dunia itu permusuhan terhadap Tuhan. Apa itu bersahabat dengan dunia? Kita hidup sebagai murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, tapi cara hidup kita pakai cara duniawi. Sikat sana, sikat situ, tinju sana, tinju sini, ngerebut ini, waduh, bertengkar tadi semua. Nanti baca lagi mulai ayat 1. Itulah cara-cara dunia yang kita pakai. Tapi kita ngaku Kristen, kita ngaku murid Yesus, kita mengaku anak Tuhan, tapi kelakuan kita itu sumber masalah. Dan yang ngeri lagi, yang nggak tahu lebih gak usah tahu. Di dalam gereja pun ini terjadi. Betul? Hampir tidak ada gereja di Indonesia ini. Kalau ada rapat-rapat wilayah itu kayak kabupaten. Rapat daerah antar pendeta loh, itu provinsi. Naik nasional namanya sidang sinode. Hampir tidak ada pertemuan pendeta itu tanpa pukul meja, tanpa bertengkar. Dan jahatnya dalam gereja, setiap kali ada sidang sinode itu biasanya 5 tahunan biasa, ada 4 tahun sekali tegak. Nah, ketika 3 hal ini terbongkar, disitulah kita lihat jahatnya manusia. Betul? Sudah kaya raya, pendidikannya tinggi, punya fungsi di lembaga keagamaan yang cukup tinggi, masih bajingan. Apalagi kita. Itu ayat 4 ini. Jangan hidup sebagai murid Tuhan Yesus, jangan hidup sebagai anak-anak Bapa di surga dan mengaku Kristen dengan pola dunia yang ada di ayat 1 tadi. Ayo kita hidupnya. 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Ingat, hidup dengan cara bersahabat dengan dunia, hidup dengan cara memakai pola dunia, itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Ngeri sekali. Udah, ini kunci kemenangan kita. Bukan doa puasa. 1 Timotius 6 ayat 8. Untuk menaklukkan hawa nafsu kita, kedagingan kita, ego kita, keinginan kita yang suka menuntut kurang ini, kurang itu. Bukan dengan doa puasa cara menghilangkan, bukan dengan doa pagi, bukan dengan baca ayat Alkitab rajin, tidak. Bukan dengan melayani, tidak. Sudah, ini kunci kemenangan kita. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, kata cukup dan bisa merasa cukup, hari ini kita harus menyatakan, kalau semua kita bisa berkata cukup dan merasa cukup. Karena cuma berkata cukup belum tentu orang itu merasa cukup. Betul?
Kalau orang itu merasa cukup, dia pasti bisa berkata cukup. Nah, binatang menggenapi firman ini. Maka itu kalau mereka sudah cukup, asal gak kelaparan dan asal gak telanjang, itu kata cukup. Iblis tidak bisa bekerja di hidup manusia yang bisa berkata cukup dan merasa cukup. Renungkan kalimat. Maka kita balik. Kalau sampai ada manusia kesetanan, karena orang itu rakus, kurang. Padahal sudah punya banyak. Berkatalah cukup. Ini kunci kemenangan yang luar biasa. Siapa pernah ngikuti berita, baik itu pendeta, pejabat, istilah Inggrisnya flexing, yang suka pamer kekayaan. Kan banyak bukan? Ingat berapa pejabat itu ketangkap karena pamer kekayaan. Termasuk ada berapa pendeta juga. Nah, 100% ini yang unik. Ya, tapi Pak, 100%. Mereka yang suka pamer kekayaan di sosial media itu ternyata bukan hasil jeripayah, tapi hasil merampok. Maling masuk berontak, merampok. Justru orang yang kaya karena jeripayahnya justru nggak mau pamer-pamer. Nah, aneh bukan? Inilah manusia. Maka itu kalau kita bisa berkata cukup, sama setan jadi pengangguran lalu minta pulang kampung. Jangan lupa itu, minta pulang kampung. Karena nggak ada digoda lagi. Kalau kita semua bisa berkata cukup. Nah, kalau kita rajin berjuang, rajin bekerja, pasti dapat banyak. Dapat gak? Dapat, karena itu janji Tuhan. Nah, walaupun kita bisa dapat banyak, tetaplah bisa berkata cukup. Berarti masih ada sisa kan? Nah, yang sisa itu kita alokasikan untuk 3 hal. 1, untuk nabung. Ya. 2, mikir untuk orang lain. Kalau kita bisa berkata cukup. Yang ketiga, tanya pada yang punya uang. Kalau kita belum memerlukan, ada yang sisa dari perjuangan kita. Ini hidup yang luar biasa. Inilah kasih Tuhan yang sangat hebat dalam hidup. Kemarin sore kami pengurus yayasan pesat ada pertemuan bicara tentang pembiayaan. Wih, saya juga kaget, saya baru tahu. Bendara kami anaknya Pak Agus, Cia. Saudara, ternyata untuk tahun 2022 saja itu biaya yang dikeluarkan pesat Nabire dan Manokwari sebentar ada di situ kan ya. Bentar ya. Saya enggak ingat jumlah. Kemudian ada. Wih, saya kaget juga. Oh ini. Biaya pendidikan ya ini 5.640.266.000. Saya sampaikan itu tahun 2022 ya kan? Hah? Sudah sebesar ini. Lalu pemasukannya dari mana? Satu-satunya gereja di Jakarta, bahkan di Indonesia, yang sangat memberkati kita di Nabire, yaitu Jakarta Praise Community Church.
mereka ini setiap bulan menanggung 50% gaji guru. 50%. Itu setahun 2 miliar 12.472.000. Dana bos dari pemerintah setahun 738.174.000. Dana penerimaan pendapatan itu dari uang sekolah, ya, karena yang anak pengusaha, anak pejabat itu harus bayar. Tapi subsidi silang untuk anak-anak yang lain itu 2 miliar 889.620.000. Terus saya itu nerawang jauh. Pelayanan ini kita mulai 17 Juli 95. Dan ternyata perkembangannya sebesar ini. Saya kaget juga. Terus saya ngomong pada istri saya, yayasan kita ini kaya juga ya, setahun 5 miliar lebih. Nggak kepikir. Terus untuk biaya 3 asrama, 4 dengan Sugapa. Nabiri ada 2, Manokwari ada 1, lalu Sugapa Intan Jaya. Itu setahun cukup hebat kalau dipikir, 480 juta. Ya, itu setahun. Itu hanya untuk biaya makan. Belum biaya yang lain, misalnya kerusakan alat lain. Hebat sekali. Nah, kenapa Tuhan bisa berkati kita sampai seperti ini? Ya, salah satu dari sombeng ini luar biasa. Tapi maaf saya cerita, Tuhan percayakan saya sebagai pendiri, sebagai pemimpin, karena saya bisa berkata cukup. Amin. Betul? Dan yang luar biasa, ketika kami suami istri pertama kali tiba di Nabire itu Agustus 93. Jadi tahun ini berapa tahun? 30 tahun. Nanti Agustus kami akan mensyukur 30 tahun. Pertama kali kami suami istri tiba di Nabire itu 18 Agustus. Karena masih ingat kami habis upacara 17 Agustus di Wamena, lalu besoknya berangkat. Sampai hari ini Tuhan bawa sehebat ini. Nah, tahun 94 akhir itu kami mulai pikir harus punya lokasi karena mau bangun sekolah. Mulai pikir beli tanah di mana, nggak ada. Tapi anehnya Roh Kudus bilang begini, jelas itu, dan saya pegang sampai adanya. Kalau suatu hari nanti aku berkati kalian dengan tanah, jangan ada satupun yang pakai namamu. Nah, saya itu tersenyum. Kok mikir pakai nama saya? Beli aja belum tahu gimana pakai uangnya saya. Tapi saya nurut. Tanah pertama yang biasa kami beli itu yang sekarang jadi Swamekan di Karangmulia. Pak Tapenson pernah tinggal di sana. Bayangkan di tengah kota Nabire, nggak ada listrik, nggak ada WC. Tanya aja mereka yang pernah tidak Pak Tapenson, Pak Edo, siapa lagi? Pak Irwan almarhum, Amos Wenda, maaf ya. Jadi WC mereka itu kantong kresek. Maaf, tanya aja. Mereka pakai lampu minyak atau lilin. Itu tanah pertama kami. Dan yang kedua itu rumah pondok sekarang ya, yang Pak itu. Nah, dari situ Tuhan percayakan lagi. Suatu hari, saya lupa tahun berapa, ada orang-orang anggota dewan yang mencurigai. Muncul kalimat ini di antara mereka. Nggak mungkin pendeta Cina itu kesini nggak bisnis. Saya dikatakan begitu. Bayangkan. Masalahnya Cina itu. Iya, masalahnya itu nggak bisnis. Bisnis. Nah, siapa masih ingat salah satu petugas Badan Pertanahan yang orang Toraja rumahnya di samping NLJR, Pak Yusuf, ada yang ingat nggak? Orang Toraja
sudah meninggal. Nah dia itu yang selalu ngurusin surat-surat sertifikat tanah yayasan itu. Nah suatu hari saya lupa tahun berapa, kalau nggak 99 atau 2000 awal saya lupa. Saya dipanggil ke kantor dewan. Kaget ada urusan apa? Dalam tanda kutip saya disidang. Dan salah satu pejabat, untung saya lupa siapa namanya, dan dia sudah meninggal juga. Wih, dengan tajam dia tunjuk, nggak mungkin yayasan ini begini. Mereka curiga. Nah, yang kedua, yang Tuhan bilang jangan pakai namamu kalau bisa beli aset tanah. Yang kedua, jangan pernah beli tanah orang Papua asli. Saya nggak ngerti kenapa dia pesan begitu. Jadi sampai hari ini kami nggak pernah beli tanah orang Papua asli. Semua tanah milik pendatang. Karena itu pesan. Nah, saudara, ketika saya di sidang itu, saya kelabakan mau ngomong apa? Karena saya kan nggak ada persiapan. Tiba-tiba dituduh seperti itu. Nah, ini loh siapa sih Pak Yusuf atau Pak Yusuf yang bagian pertama. Dia berdiri. Wih, di situ saya melihat pembelaan Tuhan luar biasa. Saya orang pertanahan dan yang ngurus semua surat yayasan. Tidak ada dari sekian aset yayasan Persabdi Nabire yang atas nama pendeta dan Alexander. Saya baru tahu. Dan yang kedua, yayasan tidak pernah beli tanah milik orang Papua asli. Di situ saya lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi kalau sampai hari ini saya juga nggak ngitung sudah berapa aset sertifikat tanah yang dipegang oleh yayasan, tapi nggak ada satu pun atas nama saya. Padahal boleh kata hampir 100% saya berjuang dengan keuangan itu. Nah, maka itu kalau kita bisa berkata cukup dalam hidup ini, setan itu nggak bisa bekerja. Amin. Inilah kemenangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ayo mulai hari ini kita butuh uang, tapi jangan sampai uang itu menguasai kita. Selalu pikir untuk orang lain, untuk orang lain. Hebat ya Tuhan kita. Ini dia. Maka itu ayo kita berjuang. Jangan stop. Bahkan sama seperti Pak Gus juga pasti. Buat saya nggak ada kata pensiun. Saya akan terus berjuang. Saya akan terus berjuang. Umur saya hampir 70, tapi saya tetap diberi semangat oleh Tuhan untuk mengerjakan hal besar yang dia mau kerjakan untuk Papua ini, buat kemuliaan Tuhan. Maka hidup seperti ini jadi ringan, jadi enak. Salah satu hal yang berat buat saya kalau saya di Papua, saya tidur itu rata-rata jam 1, jam 2, karena di Jawa masih jam 12, masih banyak yang dikerjakan. Jadi malam saya baru masuk kamar jam 2:30, karena banyak yang diurusin, yang di Sumatera, di Kalimantan, yang di Sulawesi, kan jamnya beda. Tapi Tuhan memberi satu kekuatan yang luar biasa. Nah inilah yang Tuhan mempercayakan kepada kita. Hidup ini akan nikmat, hidup ini akan indah, hidup ini menyenangkan. Amin. Saudara kelihatan saya stres, saya capek dengan uang segitu, saya capek juga. Terus yang duduk sebelah saya kemarin, Koden pernah mikir nggak bakal mau segitu? Enggak. Kenapa nggak mikir? Tapi nggak tahu pengeluarannya berapa. Betul nggak tahu. Betul sekali. Tahun 2022 itu 5 miliar lebih biaya pendidikan. Jadi sebulan berapa itu bagi 12? Berapa bagi 12? Sebulan berapa? 5, berapa tadi ya? 400 juta. 5.640.266
Ini ternyata hitungannya ada di Ciak. Saya baru lihat juga kemarin ini. 400-an setiap bulan. Saudara bisa bayar. Maka itu ketika orang berkata, wah enak ya, kau tentu punya sekolah. Kalau saya pakai istilah Surabaya, dasmu kuno enak. Oh ini sekolah bukan cari duit, malah keluar duit kok. Enggak. Memang kan logika orang kalau punya yayasan pendidikan, kalau uangnya pasti masuk. Memang uang masuk. Tapi tetap keluar. Wah ini sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ayo semua kita jadi pemenang.